Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah memasuki bulan puasa yang ketiga. Semoga kita tetap semangat teman-teman ya, menjalankan aktivitas puasa kita. Di dalam video kali ini teman-teman ya, kita akan sedikit membahas terkait sholat tarawih yang banyaknya terjadi di sekarang-sekarang ini. Yaitu di mana sholat tarawih antara 11 atau 23 rakaat, yang mana yang paling utama. Dan seakan-akan ini menjadi momok perpecahan ya di antara kita kaum muslimin, karena terlalu fanatik akan ormas. Ada yang mengatakan 11 yang paling utama, ada juga yang mengatakan 23 yang paling utama. Dan mirisnya, dan itu terjadi teman-temannya di sejumlah daerah tempat kita. Kalau saya sih nggak fanatikan ya, mau 23 ataupun 11, yang penting sholatnya bagus. Sholatnya tartil, bacaannya bagus, tumakninahnya ada, itu yang paling utama. Karena apabila kita melihat ya di video-video dulu, ada yang sholat tarawih 23 rakaat, namun super cepat. Kebayang nggak? Sholat tarawih 23 rakaat itu sampai 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Apa yang kita dapat dari sholat tersebut? Sudah capek-capek, namun sholat kita tidak sah. Kenapa saya bilang tidak sah? Ya di situ tidak tercukupi rukun-rukunnya. Dari bacaan Al-Fatihahnya sudah tidak tartil, belum lagi tumakninahnya, itu nggak dapat sama sekali. Sedangkan tumakninah tersebut adalah rukun sholat. Dan ada juga fenomena yang sering terjadi saya melihat teman-teman ya, karena terlalu fanatik dengan yang 23 rakaat, sehingga saya melihat di saat ada yang sholat tarawih nih mengikuti 11 rakaat, namun karena merasa kurang, jadi dia tidak langsung mengikuti imam untuk melakukan sholat witir. Orang tersebut langsung melanjutkan sholat tarawih lagi. Memang sih boleh, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan sholat tarawih tersebut. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, apabila kita sholat tarawih sampai mengikuti imam selesai, maka kita akan dicatat sholat semalam suntuk. Juga Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari hadis Abu Dar. Kata Rasulullah, "Man qama ma'al imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang qiyam bersama imam, tarawih bersama imam sampai selesai sholat tarawih, maka dituliskan untuk dia sholat semalam suntuk. Masya Allah. Ya itu juga dikarenakan fanatik ya. Terlalu fanatik sehingga tidak tahu keutamaan sholat tarawih tersebut. Dan coba mari kita simak teman-teman bagaimana menyikapi sholat tarawih yang sekarang ini. Ada yang mengatakan 11 rakaat lebih utama, ada juga yang mengatakan 23 itu lebih utama. Coba mari kita simak pertanyaan dari seorang jamaah kepada Ustadz Firanda Andirja. Mana yang lebih kuat dalilnya, sholat tarawih 11 rakaat atau 23 rakaat? Baik Ibu, cukup Ibu ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, mana yang lebih kuat, sholat 11 rakaat atau 23 rakaat? Wallahu a'lam bishawab ya. Pertama, ada poin yang pertama, para ulama sepakat bahwasanya sholat tarawih yang terbaik adalah 11 rakaat dengan tumakninah dan panjang ya. Karena di antara sholat yang dicintai oleh Allah adalah tulul qunut, yaitu jika berdirinya lama ya. Berdirinya lama maka itu sholat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sholat 11 rakaat. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ma zada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan aktsar min 11 rak'ah aktsar an 11 rak'ah." Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan ya. Tetapi apakah lebih dari 11 tidak diperbolehkan? Maka pendapat yang kuat, dan saya tidak tahu ada khilaf dalam masalah ini ya, bahwasanya jumhur ulama 4 mazhab dan juga para salaf, para tabi'in, para immatul arba'ah, mereka mengatakan tidak ada batasan tertentu dalam jumlah bilangan rakaat tarawih ya. Dalilnya apa ya? Jadi dalilnya yang pertama, hadis Ibnu Umar, ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sebagian riwayat orang Arab Badui. Datang kepada Nabi kemudian berkata, dalam sebagian riwayat dia mengangkat suaranya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kaifa sholatul lail?" Ya Rasulullah, bagaimana tata cara salat malam?
Nanti perlu ingat, orang Arab Badui mengeraskan suara, dan orang Arab Badui tidak tinggal bertetangga dengan Nabi, tapi dia tinggal jauh. Dan dia datang bertanya, kemudian dia akan pergi. Bagaimana cara salat malam? Maka Nabi mengatakan salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Fa idza khashiya ahadukumus subha falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Kalau seorang sudah salat subuh 2 rakaat, salat malam 2 rakaat 2 rakaat, dan dia khawatir subuh, maka hendaknya dia witir satu rakaat. Ini dipahami bahwasanya Rasulullah SAW membuka bebas 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat 2 rakaat sampai apa? Sampai subuh. Nabi tidak mengatakan tidak boleh lebih dari 11. Tidak ada lafal demikian. Kalau ada yang berkata, Ustaz, mungkin orang Arab Badui ini sudah tahu jumlah rakaat. Jangankan jumlah rakaat, sedangkan tata cara sholat pun dia tidak tahu. Apalagi Nabi seringnya sholatnya dalam rumah, yang ketahui istrinya. Ini orang Arab Badui, bukan tetangga Nabi loh. Ini Arab Badui. Jadi dia tidak tahu tentang bagaimana tata cara sholat malam, terlebih lagi tentang jumlah rakaat sholat malam. Maka ini dipahami oleh seluruh para ulama bahwasanya tidak mengapa lebih dari 11 rakaat. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW pernah sholat tarawih bersama sahabat beberapa hari. Biasanya Rasulullah SAW sholat tarawih sampai menjelang sahur. Satu hari Rasulullah SAW sholat tarawih bersama sahabat sampai tengah malam. Setelah tengah malam Rasulullah SAW selesai, sudah 11 rakaat selesai. Maka sebagian sahabat minta tambah. Berkata, ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau tambah lagi, masih panjang malam, sholat lagi. Dan lihat bagaimana iman para sahabat. Kita kalau imamnya sholat dari jam 8 sampai jam 12 selesai, kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Baru sekarang selesai. Ini sahabat Nabi baru sudah selesai tengah malam masih pingin tambah. Ya, kata sebagian ulama, ini dalil para sahabat tidak memahami terlarangnya minta lebih dari 11. Makanya mereka minta apa? Tambahan rakaat. Gak mungkin sahabat sholat duhur, ya Rasulullah tambah dong sholat duhurnya, kan gak mungkin. Karena mereka tahu sholat duhur cuma 4 rakaat. Tapi waktu sholat malam mereka minta tambahan. Berarti mereka memahami tidak ada batasan dalam rakaat sholat apa? Sholat tarawih. Dalil yang ketiga dalam Sunan Abi Daud dengan sanad yang sahih, ada seorang sahabat, kalau tidak salah namanya Talq bin Ali, ya. Dia pergi, kata anaknya, Zarona Abi wa amsa indana wa aftara indana. Ayahku mengunjungi aku, menziarahi aku, kemudian tiba waktu sore, dia pun berbuka di rumahku. Kemudian dia sholat bina, dia pun jadi imam di kampungku. Jadi dia imam di kampung anaknya. Kemudian menjadi imam wa autara bina, sampai sholat witir selesai. Tsuman hadara ila qaumi. Setelah dia selesai sholat sampai witir selesai, dia pergi ke kampungnya sendiri. Ternyata orang kampungnya nungguin dia. Mereka tidak tahu kalau dia sudah sholat di kampung anaknya. Suruh jadi imam lagi. Bayangkan sudah selesai. Kemungkinan besar, ini sudah 11 rakaat, kemungkinan besar. Ternyata dia sholat lagi ronde kedua jadi imam. Sampai tiba waktu witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain jadi imam witir. Kenapa Anda tidak jadi imam witir sekalian? Kata dia, saya sudah sholat tadi. Kata dia, sami'tu Rasulullah SAW yaqul la witrani fi lailah. Saya mendengar Nabi berkata tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Ini kemungkinan besar sahabat ini sholat lebih dari 11 rakaat. Dari situ yang dipahami oleh para salaf. Imam Malik sampai sholat 40 rakaat di kota Madinah, ya. Kenapa disebut dengan sholat tarawih? Karena tarawih itu jamak dari tirwahah yang artinya istirahat-istirahat. Karena dahulu orang kalau sholat 2 rakaat lama, kemudian istirahat lagi. Kemudian sholat lagi 2 rakaat lama, istirahat lagi. Kemudian sholat lagi 2 rakaat lama, istirahat lagi. Kalau kita dari awal sampai akhir langsung istirahat, ya. Karena memang sebentar-sebentar, ya. Jadi seperti itu dulu, begitu tata cara sholatnya sehingga dikatakan tarawih. Nah di kota Madinah mereka memperbanyak sholat. Mereka tanpa jadi orang di Mekah mereka sholat, kemudian mereka tawaf, kemudian mereka sholat lagi, mereka tawaf lagi. Maka orang Madinah, penduduk Madinah ingin menyaingi penduduk Mekah. Sebetulnya dalam sejarah demikian. Maka mereka memperbanyak sholat sampai Imam Malik sholat 40 rakaat. Dan dalam hadis ada 2 yang jadi perhatian syariat dalam masalah sholat malam. Dalam masalah sholat secara umum. Yang pertama, tulul kunut, lamanya berdiri itu dituntut dalam sholat. Yang kedua, kasratus sujud, banyaknya sujud. Ya, fa inni ala dzikrika bi kasrati sujud. Tolonglah aku dengan, kata Nabi, agar bisa mendoakan engkau dengan memperbanyak sujud. Dari sini ada orang yang kuat berdiri lama-lama, sujudnya tidak banyak. Ya, maka ini baik dan ini sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ada orang yang dia tidak kuat berdiri lama, maka supaya sholatnya bisa lama, dia perbanyak apa? Sujud. Yang penting tempo sholatnya juga lama, tapi dengan cara memperbanyak sujud. Maka saya katakan pendapat jumhur, pendapat salaf boleh lebih dari 11 rakaat. Dan saya tidak tahu ada ulama salaf yang mengatakan lebih dari 11 rakaat tidak boleh. Saya tidak tahu. Setahu saya yang mengatakan bid'ah hanyalah Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah dalam kitabnya Subulus Salam. Dia mengatakan sholat 23 rakaat bid'ah dan dia adalah ulama abad 11. Dia ulama abad ke-11. Yang lainnya saya tidak tahu ada yang mengatakan bid'ah. Adapun yang dinukilkan dari Oke teman-teman, ya, ketemu lagi video berikutnya. Semoga video yang disampaikan oleh Ustadz Firanda tadi menjadi ilmu untuk kita semua, agar tidak terlalu fanatik lah dengan antara 11 ataupun 23. Mau 11, mau 23, ya silahkan saja. Yang penting tercukupi ya syarat-syarat dan rukun di dalam sholat tersebut. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.